channel YouTube yang berujung saya kena tuntut 200 juta lebih. Saya tahu namanya manusia tidak bisa membuat semua orang suka. Dan yang terpikir oleh saya kejadian itu adalah, apakah saya kurang beramal? Jujur itu. Tidak menyalahkan orang lain, tidak merasa menyalahkan tim. Dan ini bukan video cerita belaka, nilai tersebut setara dengan 200 jutaan. Itu langsung otak saya panas, hajar lagi 5 lagu dihapus, strike 3. Nah pertanyaannya, kenapa kok nggak dari dulu? Sobat Amazing Cas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya menceritakan kejadian yang sangat tidak diduga mengenai channel YouTube yang berujung saya kena tuntut 200 juta lebih. Dan ini bukan video cerita belaka, nanti akan saya kasih mengenai rentetannya beserta pasal-pasal yang dikenakan dan jumlah yang dituntutkan terhadap channel saya. Jadi video ini dengan tulus saya ingin berbagi. Singkat ceritanya, kejadiannya adalah di bulan ini, tepatnya pada tanggal 23 Januari 2026, hari Jumat, saya ingin publish video yang sudah diupload, tiba-tiba gagal. Nah, saya ulang lagi beberapa menit kemudian, gagal lagi. Nah, saya tidak menyangka kejadian ini ternyata kena suspense, yaitu tingkat strike terakhir, strike 3. Nah, strike-nya itu yang membuat saya tidak masuk akal dan saya merasa sangat kecewa karena merasa hal seperti ini harusnya tidak terjadi, di mana video-video yang kena suspend itu rata-rata sudah 6 tahun yang lalu download lagu dari YouTube Audio Library yang penjelasannya adalah no copyright. Dan selama 6 tahun itu tidak pernah ada peringatan satupun mengenai video yang disengketakan terhadap channel saya. Nah, di hari Sabtu ya, saya kerja seperti biasa membuat video, syuting sana, syuting sini, dan tim kita mau upload video, Om, ini channel kita kena ban. Yaitu sebuah email dari YouTube yang mengatakan nih seperti ini. Suspend 3 ini jika Anda ingin mengurangi nilai suspendnya biar menjadi strike 2, karena sudah 1, 2, dan 3. Biar menjadi strike 2, silahkan bernegosiasi dengan pemilik lagu. Ini linknya. Nah, ini link ini saya tutupin karena bersangkutan dengan nama yang mensengketakan ya. Yang intinya menghubungi salah satu Mr. X yang lokasinya ternyata ada di Inggris. Tepatnya di mana ya Mas kemarin Inggrisnya? Di London. Nah, kita udah rasa gemetar, bingung apakah ini murni atau resmi, apakah YouTube memberikan link yang benar atau tidak. Karena langsung kita hubungi. Pertanyaan kita adalah, mohon maaf atas tuduhan yang dilakukan terhadap saya. Kejadian ini di luar kesengajaan dan lagu tersebut atau musik tersebut yang saya jadikan back song adalah saya download dari YouTube Library. Tapi akhirnya dibales. Teng. Dengan rasa panik saya berdua baca pelan-pelan, ditranslate lagi yang intinya benar sekali Anda menggunakan lagu kami dengan keterangan adalah no copyright. Tetapi di email balasan dipertegas bahwa di YouTube Library tersebut, poin paling bawah di beberapa penjelasan, lagu ini no copyright hanya untuk perorangan. Nah, sedangkan menurut dia, YouTube Anda ini adalah yang mengiklankan produk dan merupakan salah satu bisnis. Sehingga Anda dikenakan bla 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 bla. Jika Anda ingin menyelesaikan sengketanya, silahkan bernegosiasi dengan tim kami. Wah, di situ tuh kata-kata itu kita sudah mikir, waduh, ini bener nggak ya? Pertama dikasih link YouTube, dan begitu poin balasan pertama sudah digiring untuk berhubungan dengan pihak lain.
Kita udah satu panik, pasti ini urusannya uang. Atau jangan-jangan malah urusannya lebih serius gitu. Sampai kita ngomong ya waktu itu, aduh, jangan-jangan kalau kita abaikan ini, kita ke luar negeri dijegal nih, urusannya Interpol. Tapi pakai logika saya tanya ke teman-teman, harusnya tidak. Nah, itu sampai di situ. Lalu balasan berikutnya, akhirnya kita bales. Karena waktu dikasih rentetan dengan tim, emailnya berbeda, tetapi benar ada penjelasannya, grupnya adalah perusahaan yang sama. Jadi di YouTube Library tersebut saya lagi-lagi nggak sebut karena ini rahasia, takutnya nanti jadi masalah baru. Nah, selanjutnya di bagian bawah itu dijelaskan Anda kena beberapa pasal, yaitu dengan sekian lagu. Jadi cerita detailnya begini, dilampirin. Lagu pertama dihapus atas seizin YouTube, dihapus sama YouTube, yaitu merupakan strike 1. Nah, selang sekitar 10 menit dihajar lagi, 5 lagu dihapus, strike 2. Nah, berikutnya belum sampai 1 jam dihajar lagi, 5 lagu dihapus, strike 3. Nah, pertanyaannya, kenapa kok nggak dari dulu? Ya, kenapa kok nggak dari 6 tahun yang lalu pada saat saya upload video, YouTube menyatakan sah, boleh dipakai. Nah, ini nih, pesan yang mungkin sih kebodohan kita ya, kebodohan saya, termasuk mungkin tim yang lama, saya nggak menyalahkan, maksudnya atas kebodohan saya ini tidak memperhitungkan bahwa lagu-lagu yang lama yang mungkin belum dianggap monetize sama pemilik atau membuat hak legalitasnya, sementara boleh dipakai. Tetapi setelah 5 tahun, kenyataannya adalah kita dihajar, diserang. Nah, akhirnya kata-kata terakhir hanya sampai di situ, yang dia menjelaskan Anda akan dibebankan beberapa sanksi, yaitu berupa denda. Oke, stop sampai di situ, kita pening lagi. Waduh, ini kira-kira dendanya berapa ya? Apakah puluhan juta? Apakah cuman paling di bawah 10 juta? Wah, itu saya sudah mulai lemes. Akhirnya kita berembuk berdua dan bikin kata-kata, langsung dibalas malam itu juga. Yang intinya adalah seandainya waktu itu kita pakai mohon maaf lagi ya. Mohon maaf atas ketidaktahuan kami karena menggunakan lagu Anda. Nah, seandainya memang dikenakan denda, saya harus bayar berapa? Itu poinnya langsung, karena kita tahu nggak mungkin ngobrol. Oke, kita kirim plus. Nah, itu. Apa yang terjadi? Tidak pakai lama. Ini sambil saya kasih lihat lah ya, karena ini nyata, tapi mohon maaf sebagian saya tutup. Jadi ini nama perusahaannya yang menyatakan dari 15 lagu tersebut, strike 1, 2, dan 3 yang tadi tidak waktu lebih dari 1 jam. Ya, karena harusnya yang pengalaman saya pernah ditegur, peneguran terjadwal untuk 7 hari ke depan. Jadi masih kuning biasanya. Lagu ini copyright. Kalau Anda tidak menghapus atau membayar denda, akan saya kasih strike tambahan. Nah, ini enggak. Ini langsung dikenakan 5 lagu tersebut dengan total 15 video. Anda harus membayar jumlahnya kurang lebih, ini nih ada nih, 8.000 sekian ratus pound sterling. Wah, itu. Setelah saya akumulasi ya, saya lihat di Google, nilai tersebut setara dengan 200 jutaan. Itu langsung otak saya panas. Mungkin kalau direbusin air buat kopi udah mateng gitu. Nah, coba bayangin. Makanya video ini saya ceritakan kelanjutannya juga, tetapi saya jeda dulu nih, mengingatkan buat teman-teman. Ternyata lagu yang sudah 6 tahun yang saya download jelas-jelas YouTube Library yang penjelasannya adalah no copyright, sekarang terjadi. Jadi kalau saya mau ngomong nangis-nangis, tadinya saya pikir malah,
waduh ini saya mau cerita ke teman-teman pun malu. Tetapi enggak, saya bilang masalah ini harus saya bedah. Masalah YouTube saya nanti mau menjadi seperti apa, niat saya baik, niat saya memberikan informasi, dan saya bisa membagikan buat yang belum terkenal seperti saya. Nah, di bawah nilai yang 8.000 sekian euro itu, lalu di bagian bawah dijelasin lagi. Jika Anda membalas email ini, berarti kami anggap Anda setuju dan langsung akan dicetak faktur penagihan. Wow, yang mana kita tahu bahwa ini emailnya resmi, bukan email bohong, bukan scam. Lagi-lagi ya, awalnya kita pikir scam nih. Waktu saya cerita dengan salah satu orang, yaitu saya sebutlah, Pak Wahyu itu dari Best Buddy Shop, dari PT Audio Workshop, ya, itu orang yang paling bijak biasanya buat saya, buat semua masalah saya, suka membantu. Tapi jam 12 malam itu masih bilang begini, nggak mungkin Him, itu pasti scam, di perusahaan saya pernah bla 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 bla. Saya bilang, kok tapi ini referensi emailnya adalah dari YouTube, yang mana YouTube sudah mengeblok akses saya masuk. Tetap dia masih nggak percaya, ya sudah, kamu nggak usah pikirin, harus bisa tidur. Besok hari Senin, saya ketemukan dengan seseorang yang moga-moga bisa membantu. Waduh, itu malam minggu, bayangin. Itu benar-benar saya nggak bisa tidur, makan pun sudah nggak jelas, ya, masuknya kemana sih udah nggak tahu. Minum kopi yang menjadi penghangat semangat juga sudah nggak bisa dirasakan lagi. Karena di dalam email bilang dianggap Anda setuju. Berarti kalau saya klik itu email, kita bales, auto tercetak. Nah, tapi ternyata apa? Balesan itu karena kita berdasarkan translate, lagi-lagi kebodohan kami, bahasa Inggrisnya kurang jago, jadi ada sedikit miss penerjemah. Mungkin maksudnya dia adalah, jika Anda sudah membalas email dan setuju, nanti akan kita buatkan faktur. Nah, akhirnya balasan tersebut, dia bilang kalau mau dicetak faktur, penjelasan di bawah itu dikasih diskon. Nah, saya nggak ceritakan diskonnya berapa persen ya, sengaja saya coret, tapi ini bukti bahwa ini beneran, dia ngasih diskon. Tapi nilainya masih bikin, menurut saya tetap nggak masuk akal. Ini hal yang menurut saya bikin saya lemes, lagi-lagi lemes. Setelah keesokan harinya atau berikutnya ya, karena minggunya libur, hari Senin itu saya menemui salah satu referensi tersebut dan dilihat secara seksama jenis emailnya, nama perusahaannya, itu dia bilang ini betul, bahwa ini tuntutan yang harus dibayar. Wah, saya udah lebih lemes lagi. Terus bagaimana? Tolong bantu saya lah. Begini. Oke, sebisa mungkin katanya. Saya belum pernah menangani hal-hal begini. Nah, disitulah terjadi selama 2 hari ya. Kita meminta dengan bahasa yang sopan menurut orang Inggris, bahasa Inggrisnya bagaimana, lalu mencari cara referensi biar tidak salah jalan. Nah, di masa-masa itu 2 hari itu, wah udah saya lebih panik lagi karena tos-tosan. Kalau kita bayar, misalkan, apakah benar-benar YouTube kita akan dikembalikan atas dia meminta ke YouTube tersebut? Itu tos-tosan. Wah, udah kita pikir lagi, bernego lagi, cari cara lagi, gitu. Nah, seterusnya terjadi nego yang dibantu oleh beliau ini, disampaikan, oh ya ini Mas Rohim, ini coba kita ajuin ya, siapa tuh berhasil. Karena di dalam pasalnya itu yang dituntut adalah penggunaan dari 5 lagu ya. Nah, dari 5 lagu ini bla 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 bla, nanti benefit yang akan kita dapat adalah lisensi lagu yang sudah dipakai dan dikasih pemakaian gratis selamanya. Nah, di situ tuh ada 3 poin. Akhirnya alhamdulillah tuh dikasih potongan harga. Lagi-lagi ini saya tutup karena ini sesuatu yang rahasia lah terhadap hal-hal yang saya ceritakan. Jadi tujuan saya cerita ini lebih berbagi informasinya agar lebih berhati-hati. Dan yang menjadi catatan,
bernegosiasi sama orang luar itu tidak mungkin semudah di sini. Itu. Yang pasti saya dikasih diskon fix ya, dia bilang Anda sudah tidak bisa tawar-menawar. Itu keras tuh. Wow, itu ini gimana gitu kan. Akhirnya kita khawatir. Bener saja. Setelah deal pagi-pagi mau dibayar, bisa muncul tambahan 2 lagu yaitu strike 4. Ini gila lagi. Kita paginya udah deal sepakat, saya sudah isi form ya. Ini formnya nih, dilihat dulu nih. Ini form bahwa saya dikirim form dari sana, saya print, saya scan, lalu saya tanda tangan, kirim ke sana lagi. Pagi-pagi bisa-bisanya, karena waktu itu udah sore ya, pagi-pagi bisa-bisanya ada strike 4. Itu dengan pemilik lagu yang berbeda, bayangin. Nah, kekhawatiran saya benar sekali, karena kalau saya beresin yang satu ini, lalu ada lagi orang-orang yang mengaku bahwa lagunya copyright, tetapi dalam tanda kutip adalah benar ya, karena memang kita memakai lagunya. Nah, itu benar saja, tapi akhirnya sebelum kita bayar, kita email tos-tosan, ya udah, kita main catur nih. Kita gap dia bahwa Anda punya teman yang mengklaim. Karena setelah kita cek email, di strike 1-3 itu ada salah satu lagu yang berkolaborasi satu lagi orang Jepang. Apakah dulunya satu kampus, saya tidak tahu, atau memang pindah warga negara. Yang pasti pemilik lagu ini dengan pemilik lagu ini berbeda. Yang satu subscribernya 60 ribuan, yang satu 200 ribuan. Nah, akhirnya kita tos-tosan tebak-tebak apakah dia benar-benar kenal atau tidak. Emailnya begini. Mohon maaf, hari ini sudah siap-siap transfer, tapi tiba-tiba ada strike 4. Nah, strike 4 ini setelah saya cek, ada hubungannya dengan kolaborasi pernah membuat lagu dengan yang strike 1-2-3. Nah, benar saja. Akhirnya orang bule ini membalas email, oh ya mohon maaf, itu alasannya itu sebetulnya kemungkinan kemarin pengirimannya bareng. Akhirnya dia balas lagi, kalau Anda jadi membayar, dia berjanji akan menghapus strike 4-nya juga. Nah, sedikit tenang, walaupun dalam hati, aduh ini kalau dibayar bener balik apa tidak. Akhirnya setelah dibalas seperti itu, kita istirahat dulu, kita makan dulu, dan masih mencari keabsahannya. Karena saya curiga setelah kita bayar, lagu-lagu saya yang lama, yang jumlahnya selama 9 tahun saya berkarya itu 2000 video. Itu saya dulu belum punya lagu sendiri. Nah, baru setahun terakhir saya membuat lagu di MD Entertainment, ada 5 lagu yang sudah saya gunakan. Makanya di sini poinnya, banyak banget orang yang menonton, Om lagu tesnya diganti, bosen katanya. Saya bilang mohon maaf, kita belum bisa memberikan lagu full pada saat itu. Yang lebih panjang lah, nggak usah ngomong full. Nah, akhirnya seperti itu. Benar saja, kehati-hatian saya ini lagi-lagi saya berbagi untuk kalian. Sangat hati-hati atas beliau yang membantu saya itu sangat cermat. Dia curiga, takutnya video yang saya upload lalu kita hidden, karena ada 2000 lagu, saya harus umpetin 1600 video, kita hidden. Dia curiga takutnya nanti masih bisa tembus, masih bisa diklaim. Nah, ternyata benar. Begitu lagu itu kita hidden, akhirnya tim IT ini mencari cara bagaimana mengklaim hak cipta. Nah, ini ide yang tidak pernah saya duga. Dia memasukkan langkah tersebut, lalu copy link video saya yang sudah di hidden, dia mencoba akses untuk klaim. Ternyata benar. Jadi kalau video kalian hanya disembunyikan di dalam channel ya, kita umpetin gitu tidak publish, ternyata masih bisa diklaim sama pemilik hak cipta selama dia sudah menyimpan link kita. Nah, saya khawatir tuh, karena orang ini klaim belum dibayar kok ada strike 4. Berarti lagu saya yang menggunakan lagu-lagu mereka dan orang lain sudah pegang semuanya. Benar saja kecurigaannya. Nah,
ini saya berbagi. Mohon teman-teman semuanya yang punya YouTube pernah menggunakan NCS ya, atau YouTube Library yang no copyright. Ini saran ya, saran. Kalau ternyata ada penemuan lain, mungkin saya salah. Tapi saya cerita atas kejadian diri saya yang dituntut ratusan juta. Ya, bukan sok pinter, bukan sok menggurui, tapi hanya saran dihapus. Dan sebelum dihapus, agar dapat file ya, kalian download aja dulu. Itu harus kalian lakukan. Baru beberapa hari saya sudah bisa akses lagi terhadap channel saya. Saya jujur ya, belum 100% merasa aman. Akhirnya saya bersih-bersih video. Apa yang terjadi? Saya harus menghapus 1.600 lebih video yang saya buat. Wah, itu video semua yang sama artis ya. Ada Irfan Hakim, ada Rizky Bilar, ada Aziz Gagap, ada Roy Ricardo, bareng Mas Hardi Klasik tuh waktu itu. Ada Evi Masamba, ada Marisa Caca temennya Ricis, ada Tanta Ginting, lalu ada temennya Irfan Hakim, Ramzi. Wah, itu ada Oji Saputra. Aduh, hilang semuanya. Hilang semuanya. Nah, hanya proses recovery. Kita hanya memiliki backup yang ada di hard disk project dari 9 tahun yang lalu. Harus coba kita gali. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi channel untuk saya upload kembali. Nah, ini pesan saya. Ya, semoga bermanfaat. Lagi-lagi tujuan saya berbagi. Dan setelah kita bayar, jegrek hari itu dibayar karena kita sudah yakin, sudah aman. Teng bayar tidak. Oh, ada cerita lagi. Begitu mau bayar, masuk ke banking ya, tek 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 tek. Begitu cek nama banknya, di googling dulu, bank ini valid nggak, dicari. Wah, banyak banget ternyata bank di Inggris. Bank apa ini. Dilihat di Google, zoom. Ini bank kok nggak ada pelangnya apa-apa gitu. Apakah itu ABC atau Diriman gitu kan. Dan dilihat rating, apa yang terjadi? Ratingnya 2. Dan semua orang ngomongin bank ini payah, bank ini suka menghapus data, bank ini tempatnya transaksi penipu. Lalu kita screenshot, jegrek, email lagi ke orangnya. Mister, saya sudah mau kirim uang. Mohon maaf, bank Anda dikirimkan ini kok kelihatannya meragukan. Akhirnya apa? Dikasih lagi nomor rekening yang lain. Yang saya takutin, begitu kita kirim dari ABC ya, misalkan, di sana datanya hilang, bagaimana? Apa kita mau samperin ke Inggris? Waduh, rasanya nggak mungkin. Nah, ini saya lagi-lagi di video ini menceritakan dari kerendahan hati yang paling dalam, selalu dalam membuat konten saya tentang apakah sedikitnya edukasi, apakah tentang unboxing ya. Jujur saya sedikit berlinang karena saya tahu namanya manusia tidak bisa membuat semua orang suka. Dan yang terpikir oleh saya kejadian itu adalah, apakah saya kurang beramal? Jujur itu. Tidak menyalahkan orang lain, tidak merasa menyalahkan tim. Tapi saya bangga karena saya bisa membuat channel tentang edukasi, tentang audio mobil. Hanya setelah memiliki channel, setelah yakin saya mau membuat video, saya baru mencari orang-orang yang bisa mengedit. Itu yang saya lakukan. Jadi pesan buat teman-teman, buat channelnya yang tidak dimulai dengan orang-orang profesional, dengan otodidak seperti saya, perbaiki setelah menonton video ini. Saya lagi-lagi tidak menggurui. Saya meneteskan air mata. Ini karena mengalami sendiri. Karena membuat video 9 tahun berdarah-darah. Layaknya membuat satu buah perusahaan yang sudah berdiri 9 tahun. Mungkin buat teman-teman menyepelekan. Tapi kalau kita hitung membuat
channel seperti saya ini tidak cukup uang yang sedikit. Pasti teman-teman juga tahu. Kalau kalian bisa hitung dari gaji pegawainya, dari kameranya, dari waktunya yang saya curahkan untuk YouTube ini. Ya, saya bukan memelas. Tapi kalau ini bermanfaat, moga-moga kalian bisa dukung saya, bisa lebih semangat lagi. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung channel kami, Cas Audio. Dan kalau ada kejadian yang sama, kepingin menanyakan ke saya, karena Mr. X yang membantu saya tidak berkenan untuk disebutkan namanya, mungkin akan bisa membantu yang lain. Jadi kalau ada kasus begini, kalau saya nggak bisa balas di WhatsApp saya atau di channel saya, hubungi nomor saya yang tertera. Pasti akan saya bantu. Dengan kejadian ini saya merasa senang walaupun belum 100% aman. Karena saya sudah bisa kembali upload video ini. Dan membuat saya terpicu untuk lebih giat lagi, untuk lebih memperbaiki lagi. Sampai di sini dulu pesan dari saya. Terima kasih support kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio, salam imaging.